Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriana Nurlaili dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah PTK dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan masalah yang dipilih dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu sesuai dengan observasi dan pengalaman saya selama PPL, yaitu terdapat beberapa masalah. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan secara optimal oleh guru PPKN terkait dengan media pembelajaran dan model pembelajaran. Sehingga selama proses pembelajaran ini, karena kurang adanya media pembelajaran dan model pembelajaran yang kurang variatif, sehingga menyebabkan peserta didik ini cenderung masih kurang aktif atau pasif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi siswa ini di sini kurang adanya inisiatif untuk bertanya, mengemukakan pendapat, atau menanggapi jawaban dari temannya. Pada saat mengikuti diskusi kelompok, itu pun peserta didik cenderung masih sering bermain sendiri, walaupun sudah dibagi dengan kelompoknya masing-masing tugas per individu, tetapi mereka masih cenderung acuh dan lebih memilih asik untuk bermain dengan temannya, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah tersebut tentunya terdapat penyebab masalah. Yang pertama yaitu kurangnya alat penguasaan media pembelajaran yang dipergunakan oleh guru belum optimal, seperti itu. Jadi bisa saja penguasaan atau pemahaman guru terkait dengan teknologi untuk memanfaatkan media atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik ini masih belum optimal. Selain itu, rendahnya kreativitas guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan atau karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik selama pembelajaran pun masih seperti itu saja, seperti itu. Jadi setiap materinya ini masih pasif, kemudian masih sering bermain sendiri, seperti itu, masih acuh ketika guru menjelaskan. Jadi ketika guru ini menerangkan materi di depan, siswa ini terkadang masih bermain sendiri, ada yang mendengarkan, ada yang bermain, kemudian ada yang mencatat, ada juga yang seperti hanya mendengarkan saja, seperti itu. Nah, ini menurut saya penyebabnya adalah guru masih kurang variatif ya, memanfaatkan media atau model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Nah, terkait dengan masalah yang ada, kemudian penyebab masalahnya, tentunya terdapat solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang pertama yaitu bisa dengan memanfaatkan atau menerapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan zaman, kodrat zaman, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu dapat menggunakan PowerPoint interaktif. Jadi PowerPoint di sini tidak hanya berupa tulisan saja, tetapi bisa saja juga dikombinasikan dengan gambar, video, ataupun film yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, selain itu juga dalam media pembelajaran ini dapat memanfaatkan media-media yang ada seperti game, seperti itu, karena seperti kenyataannya di lapangan gitu ya, peserta didik ini cenderung lebih menyukai pembelajaran yang asik, yang lebih memanfaatkan teknologi, karena pada saat ini siswa ini cenderung lebih suka bermain game. Nah, alangkah baiknya jika memanfaatkan game tersebut dalam media pembelajaran seperti Kahoot, Quizizz, word wall, puzzle, atau yang lainnya. Nah, dengan begitu saya rasa peserta didik ini akan lebih antusias, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, seperti itu. Nah, sesuai dengan pengalaman saya selama PPL, saya sudah menerapkan model pembelajaran dengan PJBL, yaitu Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada saat itu saya mengajar yaitu terkait dengan materi menghargai lingkungan sekitar dan budaya lokal. Jadi di situ saya meminta peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, yaitu siswa diminta untuk membuat poster.
yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ternyata di balik model pembelajaran tersebut, saya melihat peserta didik ini lebih antusias, lebih tertarik karena mereka menggunakan HP dan memanfaatkan HP tersebut untuk membuat poster seperti itu. Jadi di sini poster ini menggunakan Canva yang digunakan dengan HP seperti itu yang dilakukan secara berkelompok. Nah, kemudian pada saat evaluasi itu saya menggunakan media pembelajaran game yaitu word wall dalam bentuk teka-teki silang. Nah, di sini saya lihat peserta didik dalam melakukan berkelompok pun mereka lebih adanya diskusi seperti itu ya. Kolaborasinya ada, komunikasinya ada, kemudian critical thinking-nya ada. Karena di situ peserta didik bisa memilah-memilih gitu ya terkait dengan masalah yang terdapat di dalam materi yang kemudian sajikan dalam bentuk poster. Nah, di sini saya rasa peserta didik ini lebih aktif, baik itu aktif dalam berdiskusi dengan kelompoknya maupun aktif bertanya dengan gurunya. Karena di situ yang tadinya mungkin beberapa peserta didik jikalau diberi LKPD mungkin hanya beberapa saja yang berpikir seperti itu ya, yang berdiskusi, tetapi pada saat project based learning berjalan ini membuat poster, peserta didik yang tadinya bisa dibilang kurang aktif di sini ada rasa ingin tahu, rasa bertanya, baik itu kepada temannya maupun kepada gurunya. Nah, saya rasa di sini tepat seperti itu ya, project based learning, kemudian membuat poster berbasis Canva. Setelah itu evaluasinya yaitu menggunakan word wall yang dilakukan secara individu dalam bentuk teka-teki silang terkait dengan materi pembelajaran menghargai lingkungan sekitar dan budaya lokal. Baik, itu tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan masalah PTK, penyebab masalahnya, dan solusinya.